Di episode yang lalu diceritakan setelah menelan mutiara merah, tubuh Huji diselimuti cahaya merah dan perutnya membuncit seakan mau meledak. Dan inilah dia Tiger Crane episode 2. Ketika Swan merasa bingung, senjata magicnya mempunyai ide untuk menyelamatkan Huji. Swan diminta untuk menggunakan mantra roh pengunci. Swan pun segera mengikuti perintah senjata magicnya. Dia mengibaskan senjata magicnya, seketika tubuh Huji diselimuti oleh tinta hitam. Setelah Huji sadar, Swan langsung memperkenalkan dirinya. Dia adalah pemburu iblis dari istana. Huji pun ditahan karena mutiara merah berada dalam perutnya. Huji yang tak mau ditahan kemudian berpura-pura akan memuntahkan mutiara merah dari perutnya. Di saat Swan lengah, Huji dengan cepat melemparkan bom asapnya ke arah Swan. Kemudian Huji pun melarikan diri dari tempat itu. Namun tak lama dari itu, Huji kembali lagi dengan perut yang sudah membesar. Huji merasa heran mengapa perutnya bisa membesar dan mengecil secara tiba-tiba. Tak lama kemudian senjata magic milik Swan muncul. Huji yang mengetahui hal itu sangat terkejut. Dia mengira senjata magic itu adalah siluman. Kemudian senjata magic itu mengatakan kepada Huji bahwa Swan sudah menyegel energi dari mutiara merah yang berada di perut Huji. Senjata magic itu juga mengatakan jika Swan tidak menyegel energi mutiara merah itu, maka perut Huji akan membesar dan meledak yang akan membuat dirinya mati. Tentu saja Huji merasa bingung dan ketakutan dengan semua hal yang ia alami. Swan memperingatkan Huji agar Huji tidak macam-macam dan mau mengikuti perintahnya. Kalau tidak, maka Swan tidak akan segan-segan untuk membunuh Huji. Karena merasa tidak punya pilihan lain, maka Huji mengikuti apa kemauan Swan. Scene pun berlanjut. Di saat Swan akan pergi meninggalkan lembah tersebut, Swan merasa bingung karena tidak tahu jalan keluar. Kemudian Huji mengeluarkan siluman kodok. Dia memerintahkan siluman kodok tersebut untuk menunjukkan jalan keluar. Setelah berjalan cukup jauh, akhirnya mereka berdua bisa keluar dari lembah tersebut. Di saat mereka berdua di atas tebing, mereka melihat sebuah desa. Kemudian mereka berdua memutuskan untuk pergi ke desa tersebut. Sesampainya di sana, desa itu terlihat sangat hancur dan sepi, tidak ada satupun penghuninya. Huji berteriak-teriak memanggil siapa tahu ada warga yang masih berada di desa tersebut. Ternyata dari kejauhan tampak beberapa warga sedang bersembunyi dan mengintip. Setelah tahu bahwa Swan adalah pemburu iblis, warga-warga di desa tersebut kemudian keluar satu persatu. Seorang wanita mendekati Swan, dia adalah kepala desa Ruyun. Kemudian kepala desa itu bercerita tentang apa yang terjadi di desanya. Kepala desa itu mengatakan kalau beberapa hari ini desanya telah diserang oleh siluman yang bernama Dasian yang berasal dari gunung di utara desa. Kepala desa sangat yakin karena selain siluman tersebut tidak ada siluman lain yang berada di sekitar desa tersebut. Swan dan Huji kemudian pergi menuju gunung yang telah ditunjukkan oleh kepala desa. Di dalam perjalanan karena Huji selalu pecicilan dan tidak waspada, dia terkena jebakan. Dia pun tergantung di atas pohon. Tak lama datanglah anak kecil. Dia mengatakan kalau Dasian bukanlah siluman jahat. Swan dan Huji tidak menghiraukan perkataan anak kecil itu. Mereka berdua terus melanjutkan perjalanan ke gunung. Setelah sampai di kaki gunung, mereka berdua kebingungan karena posisi gunung sangatlah tinggi. Kemudian Swan melepaskan mantra segel yang menyegel mutiara merah. Tak lama dari itu perut Huji membesar dan melambung ke udara. Di saat itulah Swan memegang kaki Huji sehingga mereka berdua bisa sampai ke puncak gunung. Sesampainya di puncak gunung, tempat itu sangatlah sunyi dan diselimuti oleh kabut putih yang sangat tebal. Dengan kemampuan magicnya, Swan meniup kabut itu sehingga kabut itu menghilang dan tampaklah sebuah kuil. Kemudian Huji mendekati pintu kuil tersebut dan hendak masuk. Namun asap berwarna kuning keluar dari pintu tersebut sehingga membuat Huji terpental jatuh ke jurang. Namun Swan dengan cepat menangkap Huji dengan tinta ajaibnya. Dari pintu kuil muncullah seekor rubah yang kecil. Dia marah-marah karena merasa Swan dan Huji datang dengan tidak sopan. Kemudian Swan bertanya, apakah kamu yang bernama Dasian? Rubah kecil itu pun mengiyakan. Namun Huji tidak percaya jika siluman rubah kecil itu bisa menyerang sebuah desa dan sangat kejam.
Saat Dasian ingin kabur, Suwan menangkapnya. Kemudian Dasian mengeluarkan teknik kentut maut sehingga Suwan terpental. Namun tak lama dari itu Huji menangkap ekor Dasian, sedangkan Suwan menyerangnya dengan senjata magicnya. Sebuah tinta hitam meluncur deras ke arah Dasian, namun Dasian yang sangat lincah bisa menghindari serangan itu. Dasian terus berlari tanpa henti, sedangkan Huji tidak mau melepaskan ekor Dasian. Dia terus memegang dengan erat meskipun Huji sangat tersiksa. Kemudian tinta hitam milik Suwan membuat sebuah lingkaran dan mengurung Dasian. Dasian yang mengetahui hal itu pun meningkatkan kecepatan larinya. Ia berputar di dalam lingkaran sehingga terbentuk angin tornado. Setelah angin tornado itu kuat dan membesar, Dasian mengeluarkan teknik kentut maut sehingga terjadi ledakan yang sangat dahsyat yang membuat Huji terpental jauh. Dan saat itu juga Dasian berhasil kabur. Suwan dan Huji gagal menangkap Dasian. Mereka berdua pun kembali ke desa Ruyun. Saat di perjalanan mereka mendengar sebuah kegaduhan dari desa Ruyun. Mereka berdua pun segera bergegas menuju ke sana. Dan benar saja, desa sedang diserang oleh siluman. Siluman itu mempunyai belalai yang sangat banyak dan besar sehingga bisa meratakan dan menghancurkan apapun yang berada di depannya. Setelah Suwan dan Huji sampai di desa itu, tinggal puing-puing saja dan sisa serangan dari siluman. Suwan sangat marah apalagi ketika dia melihat Dasian dari kejauhan. Dan film pun bersambung ke episode berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa lagi.